Dalam kehidupan sehari-hari, kualitas kesehatan masyarakat tidak bergantung pada satu tindakan saja, tetapi pada sistem pelayanan kesehatan yang mampu menjaga, mencegah, mengobati, dan memulihkan. Saat sistem ini berjalan baik, orang lebih cepat mendapat bantuan yang tepat, sejak edukasi kesehatan sampai perawatan lanjutan. Di video ini, kita akan membahas pengertiannya, ciri-ciri utamanya, tingkat pelayanannya, syarat pokoknya, lalu mengapa integrasi informasi kesehatan menjadi sangat penting. Dengan begitu, Anda bisa melihat bagaimana layanan dan data kesehatan saling terhubung untuk menghasilkan pelayanan yang lebih efektif. Sistem pelayanan kesehatan adalah susunan upaya yang terorganisasi untuk memenuhi kebutuhan kesehatan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Di dalamnya ada tenaga, fasilitas, aturan, alur kerja, dan sumber daya yang saling mendukung agar pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ciri pertamanya adalah tanggung jawab. Setiap petugas memahami perannya dan menjalankan tugas dengan dapat diandalkan. Lalu ada sikap yang menyenangkan, kemauan membantu, dan rasa hormat karena pasien bukan sekadar penerima layanan, tetapi manusia yang harus dihargai. Sistem yang baik juga menuntut pola pikir teratur dan kerapian, supaya proses administrasi, pemeriksaan, dan tindak lanjut tidak membingungkan. Ketelitian sangat penting karena kesalahan kecil dalam pencatatan atau pemberian layanan bisa berdampak besar pada keselamatan pasien. Berikutnya adalah loyalitas dan kebijaksanaan. Loyalitas menjaga komitmen pada tugas, sedangkan kebijaksanaan membantu petugas mengambil keputusan yang tepat dalam situasi nyata. Semangat melayani membuat pelayanan terasa tulus, bukan sekadar rutinitas, dan akal sehat membantu menyesuaikan tindakan dengan kebutuhan di lapangan. Jadi service personality menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang baik bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga karakter dan cara kerja orang-orang di dalamnya. Sistem pelayanan kesehatan dapat dipahami dalam beberapa tingkat yang saling melengkapi, dari mencegah masalah sampai membantu pemulihan jangka panjang. Tingkat pertama adalah promosi kesehatan. Tujuannya membangun perilaku hidup sehat melalui edukasi, penyuluhan, dan pembiasaan yang baik. Contohnya bisa berupa kampanye cuci tangan, penyuluhan gizi, atau ajakan rutin berolahraga di sekolah dan masyarakat. Tingkat kedua adalah perlindungan khusus. Ini dilakukan untuk melindungi kelompok atau individu dari risiko kesehatan tertentu. Misalnya imunisasi, penggunaan alat pelindung diri, atau suplementasi pada kelompok yang membutuhkan. Tingkat ketiga adalah diagnosis dini dan pengobatan segera. Semakin cepat masalah ditemukan, semakin besar peluang penanganan berhasil. Contohnya screening tekanan darah, pemeriksaan gula darah, atau deteksi dini penyakit di puskesmas dan klinik. Tingkat keempat adalah pembatasan kecacatan, yaitu upaya mencegah kondisi yang sudah terjadi agar tidak menimbulkan gangguan yang lebih berat. Lalu tingkat kelima adalah rehabilitasi, seperti fisioterapi, pendampingan pasca stroke, atau latihan pemulihan agar pasien dapat kembali berfungsi seoptimal mungkin. Kalau dilihat bersama, kelima tingkat ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak berhenti saat orang sakit, tetapi hadir sebelum, saat, dan setelah gangguan kesehatan terjadi. Agar benar-benar bermanfaat, sistem pelayanan kesehatan harus memenuhi beberapa syarat pokok yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pertama, layanan harus tersedia dan berkesinambungan. Artinya fasilitas, tenaga, dan obat tidak hadir sesekali, tetapi dapat diandalkan dari waktu ke waktu. Kedua, layanan harus dapat diterima dan wajar, sehingga sesuai dengan nilai masyarakat, etika profesi, dan kebutuhan pasien. Ketiga, layanan perlu mudah dicapai. Masyarakat di kota, pinggiran, maupun daerah terpencil tetap harus punya akses yang realistis. Keempat, layanan juga harus terjangkau, karena pelayanan yang baik tidak akan banyak membantu bila biaya atau prosesnya terlalu berat. Terakhir, mutu harus dijaga. Pelayanan bukan hanya cepat, tetapi juga aman, tepat, dan memberi hasil yang sesuai kebutuhan pasien.
Bila syarat-syarat ini terpenuhi, sistem pelayanan kesehatan akan lebih adil dan lebih relevan bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian yang semakin penting di layanan modern, yaitu integrasi antara sistem pelayanan kesehatan dan sistem informasi kesehatan. Integrasi berarti alur pelayanan dan alur data saling terhubung, sehingga informasi yang dibutuhkan bisa mengalir tepat waktu ke pihak yang tepat. Tanpa integrasi, data sering tersebar, dicatat berulang, atau terlambat diterima, padahal keputusan klinis dan administratif bergantung pada data itu. Karena itu, integrasi dibutuhkan agar pelayanan tidak terputus antara pendaftaran, pemeriksaan, laboratorium, farmasi, hingga rujukan. Salah satu manfaat utamanya adalah mengurangi duplikasi pemeriksaan. Pasien tidak perlu mengulang proses yang sebenarnya sudah tercatat di tempat lain. Integrasi juga mempercepat rujukan, karena fasilitas tujuan bisa menerima informasi penting lebih awal dan menyiapkan tindak lanjut dengan lebih baik. Dari sisi mutu layanan, data yang lengkap membantu tenaga kesehatan memahami kondisi pasien dengan lebih utuh. Bagi pengelola, integrasi mendukung keputusan berbasis data, mulai dari memantau beban layanan sampai merencanakan kebutuhan sumber daya. Dampak akhirnya adalah efisiensi waktu dan biaya, karena proses menjadi lebih singkat, lebih akurat, dan lebih sedikit pekerjaan yang diulang. Jadi masa integrasi bukan sekadar soal teknologi, ini adalah cara membuat pelayanan kesehatan bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih terkoordinasi. Secara umum, model integrasi sistem informasi kesehatan dapat dilihat dalam dua bentuk utama, yaitu vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal menghubungkan data dari fasilitas pelayanan ke tingkat yang lebih tinggi, seperti dinas kesehatan hingga kementerian. Model ini penting untuk pelaporan program, pemantauan wilayah, dan pengambilan kebijakan pada level yang lebih luas. Contohnya bisa kita lihat pada pelaporan imunisasi atau surveillance penyakit ketika data dari puskesmas perlu diteruskan secara konsisten ke tingkat kabupaten, provinsi, lalu nasional. Sementara itu, integrasi horizontal terjadi antar fasilitas pada level yang sama. Misalnya rumah sakit dengan rumah sakit lain, atau klinik dengan laboratorium yang saling bertukar data untuk mendukung kesinambungan pelayanan. Konektivitas seperti ini membantu saat pasien berpindah tempat layanan, karena informasi penting tidak ikut terputus. Kalau integrasi berjalan baik, manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak pihak sekaligus, bukan hanya oleh pengelola sistem. Bagi pasien, layanan menjadi lebih cepat dan lebih mulus, karena data penting tidak perlu dicari atau ditulis ulang berkali-kali. Bagi tenaga kesehatan, informasi yang rapi dan terhubung membantu pemeriksaan, pencatatan, dan tindak lanjut menjadi lebih efisien. Ini juga mengurangi beban administrasi yang tidak perlu, sehingga waktu bisa lebih banyak digunakan untuk pelayanan klinis. Bagi manajer fasilitas, integrasi memudahkan pemantauan sumber daya, seperti tempat tidur, obat, alat, dan beban layanan harian. Dengan data yang terus diperbarui, keputusan operasional bisa dibuat lebih cepat dan lebih tepat. Bagi pemerintah, data terhubung membantu membaca pola masalah kesehatan, menilai capaian program, dan menyusun kebijakan berbasis bukti. Pada akhirnya, integrasi yang baik membuat layanan kesehatan lebih responsif dari meja pendaftaran sampai perumusan kebijakan. Mari kita rekap 4 situasi yang menunjukkan mengapa integrasi sistem informasi kesehatan benar-benar dibutuhkan di lapangan. Kasus pertama adalah rekam medis elektronik lintas rumah sakit. Masalahnya muncul saat data pasien tidak terbaca utuh ketika ia berpindah fasilitas. Solusi umumnya adalah standarisasi data dan konektivitas antar sistem, sehingga riwayat penting bisa diakses secara aman dan cepat. Dampaknya, keputusan klinis menjadi lebih tepat. Kasus kedua adalah data imunisasi yang tidak sinkron. Jika catatan berbeda antar tempat, petugas bisa kesulitan melihat status imunisasi yang sebenarnya.
Saat integrasi berjalan baik, pembaruan data menjadi konsisten dan tindak lanjut pada anak atau kelompok sasaran bisa dilakukan lebih akurat. Kasus ketiga adalah data ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang tidak real time. Ini bisa memperlambat rujukan karena informasi yang dipakai sudah berubah. Solusi umumnya adalah pembaruan sistem secara langsung antar unit dan antar fasilitas. Dampaknya, pasien lebih cepat diarahkan ke tempat yang benar-benar siap menerima. Kasus keempat adalah logistik obat yang masih manual. Ketika pencatatan lambat atau terpisah, stok bisa tidak sesuai dengan kebutuhan nyata. Dengan integrasi data logistik, pemantauan stok, distribusi, dan perencanaan pengadaan menjadi lebih efisien. Jadi keempat kasus ini mengarah pada pelajaran yang sama, data yang terhubung membuat pelayanan jauh lebih siap. Pada akhirnya, sistem pelayanan kesehatan yang baik harus tersedia, mudah dijangkau, terjangkau, bermutu, dan hadir secara berkesinambungan bagi masyarakat. Ketika layanan itu didukung oleh informasi yang akurat dan terintegrasi, proses menjadi lebih cepat, lebih tepat, dan lebih siap menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Itulah dasar penting yang perlu kita pahami untuk membangun pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan berpusat pada kebutuhan masyarakat.